Halo sahabat film keren. Selamat berjumpa kembali di channel Alur Cerita Film Terbaru dan Paling Keren. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film terbaru yaitu John Wick Chapter 4. Di film kali ini, John Wick menemukan jalan untuk mengalahkan organisasi pembunuh bayaran yaitu The High Table. Namun sebelum ia mendapatkan kebebasannya, John Wick harus berhadapan dengan musuh baru yaitu aliansi terkuat di seluruh dunia. Bagaimana aksi seru film kali ini? Mari kita saksikan alur cerita sampai selesai. Sebelum kita ke alur ceritanya, kita selalu ingatkan jangan lupa untuk nyalakan lonceng, like, komen dan subscribe channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur ceritanya. Selamat menonton. Di awal film, kita diperlihatkan John Wick yang sedang berlatih untuk balas dendam pada sebuah kelompok pembunuh bayaran bernama The High Table. Selama di sana John Wick selalu bersembunyi di bawah tanah bersama Bowery King. Singkat cerita John Wick melakukan perjalanan ke Maroko, untuk meminta kebebasan kepada pemimpin tertinggi High Table yang disebut The Elder. The Elder tidak bisa menuruti permintaan John, meskipun John membunuhnya, tetap akan ada The Elder yang lain yang akan memburu John Wick. Ia menjelaskan, satu-satunya cara agar terbebas dari itu adalah kematian. John yang tidak terima dengan penolakan itu, akhirnya tetap membunuh The Elder tersebut. Akibat terbunuhnya The Elder, Marquess Vincent de Gramont, seorang senior High Table langsung mendatangi manajer Hotel Continental New York yang bernama Winstone, sekaligus resepsionis yang juga sahabatnya bernama Charon. Winstone langsung ditetapkan sebagai ekskomunikado seperti John Wick, di mana ia berarti sudah kehilangan haknya dan tidak dilindungi Continental sehingga ia dapat dibunuh tanpa konsekuensi, bahkan ia dapat langsung dieksekusi di tempat oleh pihak Continental itu sendiri. Setelah itu, Marquess langsung meledakkan Hotel Continental dan membunuh Charon. Di tempat berbeda, terlihat seorang mantan pembunuh bayaran yang buta bernama Chaine di kota Paris. Hari itu Chaine diundang oleh Marquess, untuk membunuh mantan rekannya sendiri yaitu John Wick. Awalnya Chaine menolak tawaran itu, namun Marquess mengancam akan membunuh putrinya. Dengan sangat terpaksa, akhirnya Chaine menerima tawaran tersebut. Di malam harinya, tepatnya di Hotel Continental di Osaka, terlihat John Wick yang meminta perlindungan kepada pemilik hotel sekaligus sahabatnya yang bernama Shimazu Koji dan putrinya yang bernama Akira. Keterlibatan ayahnya, membuat Akira cukup khawatir, karena semua orang yang terlibat dengan John Wick akan berakhir dengan kematian. Namun Koji tetap bersikeras untuk melindungi John Wick. Dan benar saja, tidak waktu lama, orang-orang suruhan Marquess sudah tiba di Osaka untuk mencari John Wick. Koji dan bawahannya pun bersiap untuk menemui orang-orang tersebut. Di antara orang-orang itu, tentu saja ada Chaine yang membuat Koji sangat terkejut. Namun Koji dan bawahannya tidak gentar, sehingga pertarungan di antara mereka pun tidak bisa dihindarkan lagi. John Wick dan Akira yang berada di lantai atas pun juga diserang oleh pasukan berseragam besi. Disinilah kita menyaksikan kemampuan John Wick yang mampu mengalahkan semua pembunuh bayaran dalam waktu sekejap. Aksi yang sangat memukau juga diperlihatkan oleh Chaine, di mana meskipun Chaine dengan keterbatasan penglihatan, ia mampu memanfaatkan pendengaran dan kelincahannya untuk membunuh para musuhnya. Akira yang hendak kabur, tiba-tiba tertembak. Koji pun langsung menyelamatkan putrinya dan menyuruh John Wick untuk pergi. John yang hendak kabur pun berusaha untuk mengalahkan pasukan berbaju besi yang selalu menghalanginya.
Sampai akhirnya Chaine dan John Wick akhirnya bertemu dalam duel 1 lawan 1. Dapat dilihat kemampuan kedua mantan pembunuh bayaran ini cukup seimbang, namun pertarungan mereka tiba-tiba dihentikan oleh seorang pemburu hadiah bernama Nobody. Ia pun langsung membantu pelarian John Wick, setelah ia mengetahui bahwa uang kontrak untuk membunuh John Wick tidak mencukupi, di mana untuk membunuh John Wick mencapai angka $20 juta. Koji dan Akira yang akan kabur, akhirnya bertemu Chaine yang sudah menunggunya di jalan belakang hotel. Koji yang melawan, akhirnya dibunuh oleh Chaine, namun Akira yang terluka dibiarkan pergi menyelamatkan diri. Sesampainya di stasiun kereta, Akira pun bertemu dengan John Wick. Kematian sang ayah membuat Akira merasa dendam, sehingga ia berharap John Wick bisa membalaskan dendam dengan membunuh Chaine. Setelah itu, Nobody berhasil ditangkap oleh Chaine dan dihadapkan kepada Marquez. Marquez pun penasaran dengan Nobody yang berhasil melacak John Wick dengan mudah. Nobody pun meminta $30 juta kepada Marquez untuk bisa melacak John Wick. Marquez yang mendengar itu pun menjadi sangat marah, dan langsung menusuk tangan Nobody. Beberapa hari kemudian, John Wick yang sudah tiba di New York, terlihat bertemu Winstone di kuburan Charon. Winstone mengatakan kepada John Wick, bahwa membunuh The Elder tidak akan menyelesaikan masalah. Winstone mengatakan kepada John Wick untuk menggunakan tradisi lama High Table, dengan menantang berduel dengan Marquez. Di mana jika John Wick berhasil memenangkan duel, maka ia akan terbebas dari semuanya. Namun tradisi ini bisa disampaikan oleh pihak keluarga sehingga mau tidak mau, John Wick harus memperbaiki hubungannya kembali dengan keluarganya yang berada di Berlin. Singkat cerita, John Wick akhirnya tiba di markas besar Ruskaroma yang berada di Berlin. Namun di sana ternyata terlihat Nobody yang sedang melacaknya dan langsung menyampaikan informasi itu kepada Marquez. Marquez yang mendengar itu pun langsung memerintahkan Nobody untuk membunuh John Wick, jika ia ingin mendapatkan uang $30 juta. Adik John Wick yang bernama Katia, mengizinkan John Wick untuk bergabung kembali ke keluarganya, dengan syarat John Wick harus membunuh Kayla, senior High Table yang telah membunuh ayahnya. Tidak butuh lama, akhirnya John Wick bertemu dengan Kayla. Namun di sana ternyata sudah ada Chaine dan Mr. Nobody. Mereka di sana karena saling mengincar nyawa satu sama lain. Kayla pun menyarankan sebuah permainan kartu, untuk menentukan siapa yang harus dibunuh. Dalam permainan itu, John Wick menyadari bahwa Kayla sudah melakukan kecurangan, sehingga John pun langsung menyerang Kayla. Pasukan Kayla pun langsung bergerak menyerang mereka. John Wick, Chaine dan Mr. Nobody akhirnya terpaksa bekerja sama untuk mengalahkan anak buah dari Kayla. John akhirnya berduel dengan Kayla. Di awal pertarungan, John terlihat kerepotan menghadapi Kayla, namun pada akhirnya John berhasil membunuh Kayla. Dengan terbunuhnya Kayla, John Wick akhirnya mendapatkan kembali statusnya di Ruskaroma. Hari berikutnya, Winstone pun ditugaskan untuk menyampaikan tantangan resmi dari John Wick kepada Marquez. Jika John Wick berhasil memenangkan duel itu, maka ia berhak mendapatkan kebebasan, serta Winstone meminta Marquez juga membangun kembali Hotel Continental di New York dan mengangkatnya menjadi manajer. Namun jika John Wick kalah, maka ia dan John Wick bersedia dibunuh. Beberapa hari kemudian di Paris, John Wick dan Marquez memutuskan parameter duel mereka menggunakan senjata api. Duel itu akan dilaksanakan di sebuah gereja tepat saat matahari terbit. Jika Winstone dan John terlambat maka mereka berdua akan langsung dieksekusi mati. Namun dalam duel itu, Marquez diberi kebebasan untuk memilih satu orang yang akan mewakilinya, dan tentu saja ia langsung memilih Chaine.
Di malam harinya, Bowery King tiba di Paris untuk memberikan perlengkapan berupa senjata dan rompi anti-peluru yang baru. Marquez yang khawatir, akhirnya menggunakan cara licik agar duel itu tidak terjadi. Ia pun menaikkan bayaran untuk John Wick, di mana siapapun yang berhasil membunuh John Wick akan mendapatkan hadiah $26 juta. Dengan informasi itu, semua pembunuh bayaran termasuk Mr. Nobody akhirnya bergerak untuk memburu John Wick. Alhasil, saat John Wick berada dalam perjalanan menuju gereja, ia diserang oleh para pembunuh bayaran. Meskipun pembunuh bayaran itu sangatlah banyak, namun John Wick sebisa mungkin bertahan. Mr. Nobody kemudian menelpon Marquez, dan meminta menaikkan bayaran menjadi $40 juta. Namun ternyata Marquez menolaknya. Dengan penolakan itu, akhirnya Mr. Nobody berbalik membantu John Wick. Meski begitu, langkah John Wick belum selesai, ada begitu banyak pembunuh bayaran yang memburunya kemanapun ia pergi. Marquez yang semakin khawatir, akhirnya menyetujui untuk menaikkan bayaran menjadi $40 juta. Sehingga kini Mr. Nobody kembali memburu John Wick. Dalam pertarungan itu, John malah menyelamatkan anjing milik Mr. Nobody, yang saat itu akan dibunuh oleh seorang pembunuh bayaran. Mr. Nobody yang melihat itu pun hanya bisa terdiam. John Wick yang sedang berjuang melewati tangga panjang terakhir yang mengarah ke gereja, tiba-tiba Cheyenne dan Mr. Nobody datang untuk membantunya. Setelah melakukan perjalanan panjang, akhirnya John Wick dan Cheyenne tiba di lokasi tepat waktu. Sebelum duel dimulai, John dan Cheyenne diminta untuk beradu tembak dengan jarak 30 meter. Dalam duel itu, mereka berdua sama-sama tertembak di bagian lengan mereka, sehingga duel pun segera dilanjutkan dengan jarak 20 meter. Dalam tembakan kedua, Cheyenne terkena di perutnya, sementara John terkena di pundaknya. Duel itu dilanjutkan kembali dengan jarak 10 meter. Dalam duel ketiga inilah, John Wick akhirnya terjatuh dan terluka parah. Marquez yang melihat hal itu, kemudian bersemangat ingin bertukar tempat dengan Cheyenne, untuk memberikan tembakan yang terakhir. Namun tak disangka, John Wick masih memiliki peluru terakhir, yang kemudian ia gunakan untuk membunuh Marquez. Dengan kemenangan itu, John Wick dan Cheyenne mendapatkan kebebasan dari High Table, begitu juga Winstone yang mendapatkan hotel dan jabatannya. Saat akan keluar, John merenungkan kehidupan dan pernikahannya dengan mendiang sang istri, sebelum akhirnya John Wick pun menyerah dan menghembuskan nafas yang terakhir. Beberapa waktu kemudian, Winstone dan Bowery King mengucapkan selamat tinggal kepada John yang dimakamkan tepat di samping makam mendiang istrinya yaitu Helen. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan Akira yang saat itu akan membunuh Cheyenne yang sedang memperhatikan putrinya. Dengan kejadian itu film pun berakhir. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir video. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar mendapatkan update film terbaru lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.